Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang lambang negara Kadipaten Projo Mangkunegaran. Video ini adalah video pertama dari seri video Kadipaten Projo Mangkunegaran. Lambang Kerajaan Mangkunegaran atau Kadipaten Projo Mangkunegaran atau Puro Mangkunegaran atau Keraton Mangkunegaran adalah Suryo Sumunar atau Suryo Sumirat. Suryo artinya matahari, Sumirat atau Sumunar artinya menerangi. Jadi arti dari Suryo Sumunar atau Suryo Sumirat adalah matahari yang menyinari atau menerangi jagat raya atau alam semesta. Secara filosofi, seorang raja seperti matahari yang menyinari ke segala arah dan seluruh rakyat. Jadi, pemimpin harus bisa mengayomi. Pada masa pembangunan hingga diresmikannya bangunan Keraton Mangkunegaran pada tahun 1866, yaitu mulai dari masa pemerintahan Mangkunegoro ketiga, lambang Keraton Mangkunegaran memiliki ketegasan dalam bentuk rupanya. Sebelumnya, saat pemerintahan Mangkunegoro pertama sampai dengan Mangkunegoro kedua, lambang dari Keraton Mangkunegaran belum terbentuk secara spesifik dan masih dalam bentuk yang sederhana. Visualisasinya hanya terdapat logo tipe MN yang menandakan Mangkunegaran dengan disertakan gambar mahkota di atasnya. Namun, ketika masa pemerintahan Mangkunegoro ketiga, lambang Mangkunegaran ditambahkan sebagai unsur bentuk rupa yang memiliki makna simbolis. Berikut lambang Keraton Mangkunegaran dari Mangkunegoro ketiga sampai 9 yang bisa kami himpun. Lambang Keraton Mangkunegoro ketiga. Lambang Keraton Mangkunegoro keempat. Lambang Keraton Mangkunegoro kelima. Lambang Mangkunegoro kedelapan. Lambang Mangkunegoro kesembilan. Dari hasil observasi dan data yang diperoleh, pada video ini kita akan membahas beberapa lambang Keraton Mangkunegaran yang mengalami perubahan, yaitu pada masa pemerintahan Mangkunegoro ketiga, Mangkunegoro keempat, Mangkunegoro kedelapan, dan Mangkunegoro kesembilan. Pada video ini kita akan membahas mengenai bentuk rupa dan makna distian jenis gambar yang ada di dalam lambang Mangkunegaran. Kemudian di akhir video kita akan membahas apa saja yang menjadi unsur pembeda pada setiap perubahan yang ada di lambang Mangkunegaran. Dilihat dari perkembangan munculnya lambang Keraton Mangkunegaran yang disesuaikan dengan periode pemerintahan masing-masing Raja Mangkunegaran, ada beberapa gambar yang selalu ditampilkan pada lambang Keraton Mangkunegaran. Gambar tersebut menampilkan beberapa jenis diantaranya, yaitu gambar mahkota, gambar logo tipe MN, gambar padi dan kapas, dan gambar Suryo. Kita bahas dulu gambar mahkota. Tradisi penggunaan gambar mahkota
sudah ada sejak masuknya agama Islam dan memunculkan kerajaan-kerajaan pecahan baru yang berlandaskan agama Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Demak, dan Kerajaan Mataram. Penggunaan gambar mahkota pada lambang keraton juga masih berlangsung hingga munculnya kolonialisme Belanda yang memisahkan daerah pemerintahan Kerajaan Mataram menjadi daerah Vorsten Landen, yaitu didirikannya keraton atau istana di daerah itu. Keraton tersebut diantaranya adalah Keraton Ngayogyakarta, Keraton Surakarta Hadiningrat. Berikut ini adalah lambang Kerajaan Surakarta Hadiningrat dan Kerajaan Yogyakarta Hadiningrat. Penggunaan gambar mahkota pada lambang Keraton Mangkunegaran ada bermacam-macam bentuknya. Hal tersebut ditambah dengan adanya akulturasi antara kebudayaan Eropa yang dibawa oleh kolonialisme Belanda dan kebudayaan Jawa. Kebudayaan Eropa yang terlihat pada gambar mahkota, yaitu dengan adanya gambar mahkota di salah satu lambang keraton yang menyerupai mahkota kerajaan Eropa. Berikut mahkota dalam lambang Keraton Mangkunegaran yang terpengaruh gaya Eropa. Mahkota lambang Mangkunegaran yang terpengaruh mahkota Comte Pire Prancis. Mahkota lambang Mangkunegaran yang terpengaruh mahkota Duk Jerman. Mahkota lambang Mangkunegaran yang terpengaruh mahkota Duk Belanda. Mahkota lambang Mangkunegaran yang terpengaruh mahkota Pangeran Belanda. Mahkota lambang Mangkunegaran yang terpengaruh mahkota Kerajaan Belanda. Sedangkan pada kebudayaan Jawa, gambar mahkota diadopsi dari bentuk mahkota yang dipakai oleh salah satu tokoh dalam pewayangan Jawa yang bernama Basukarno atau Adipati Karno. Tokoh kakak dari Pandowo, anak tertua dari Dewi Kunti dalam cerita Mahabharata. Tokoh Basukarno sesuai dengan penggambaran posisi Raden Mas Said, yang keduanya sama-sama tidak mendapat gelar pangeran dan tidak mempunyai kesempatan menduduki jabatan di kerajaan. Sadar akan posisinya, maka Basukarno akhirnya mendapat tanah Kadipaten Onggo yang posisinya saat itu tidak ada pemimpinnya, atas pemberian dari Pangeran Duryudono. Begitu pula dengan Raden Mas Said yang pada saat akhirnya meminta tanah Lungguh, tanah Apanek, dan mendirikan kerajaan sendiri, yaitu Keraton Mangkunegaran. Gambar berikut menunjukkan bahwa mahkota yang ada dalam lambang kerajaan Mangkunegaran adalah mahkota dari Basukarno di pewayangan Jawa atau wayang kulit Jawa. Pada timpanon di dalam Mangkunegaran dibuat pada masa Mangkunegoro IV. Pada kereta Kiai Condroretno dibuat pada masa Mangkunegoro III. Pada pendopo ageng dibuat pada masa Mangkunegoro IV.
Yang kedua, kita akan membahas gambar logotipe MN. Logotipe huruf MN juga bisa digolongkan sebagai seni tipografi. Gambar logotipe huruf MN merupakan singkatan dari Mangkunegaran. Gambar ini juga selalu ada di setiap lambang Mangkunegaran. Hanya saja yang membedakan adalah bentuk variasi hurufnya saja. Lebih jelasnya dapat dilihat dari beberapa potongan logotipe MN dalam bentuk rupa lambang Mangkunegaran seperti gambar berikut ini. Logotipe MN Mangkunegara ketiga. Logotipe huruf MN Mangkunegara keempat. Logotipe MN Mangkunegara kelima. Logotipe MN Mangkunegara kedelapan. Logotipe MN Mangkunegara kesembilan. Berikutnya yang kita bahas adalah gambar padi dan kapas. Gambar padi dan kapas sering ditemukan pada lambang-lambang organisasi, instansi, negara, kota atau daerah, lembaga formal, maupun istana atau keraton. Padi melambangkan kemakmuran. Seperti yang kita ketahui bahwa padi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa terpenuhnya keperluan masyarakat yang berkaitan dengan bahan dan kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya dalam hal pangan. Sehingga gambar padi diartikan sebagai simbol pemenuhan segala kebutuhan bahan pokok. Kapas diartikan sebagai lambang kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa segala kebutuhan masyarakat yang terkait dengan sandang dan papan akan dapat tercukupi. Seperti yang kita ketahui bahwa kapas dapat diartikan sebagai bahan baku pembuat kain dan pakaian, sehingga penekanan lambang ini adalah kebutuhan sekunder yang berkaitan dengan sandang dan papan atau tempat tinggal. Apabila digabungkan, gambar padi dan kapas adalah suatu simbol cita-cita bahwa keperluan masyarakat yang terkait dengan bahan makanan, yaitu pangan, dan bahan sekunder lainnya seperti pakaian dan tempat tinggal dapat dipenuhi, sehingga menjadikan kehidupan masyarakatnya adil, makmur, dan sejahtera secara merata. Hal ini juga telah tertanam pada landasan negara kita, yaitu Pancasila, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan ikon padi dan kapas. Warna yang terdapat pada lambang kerajaan Mangkunegaran adalah warna putih, hijau, dan kuning. Warna-warna ini merupakan indeks yang terdapat pada gambar padi dan kapas ini. Warna hijau pada gambar ini merupakan indikasi tentang kesuburan, kesegaran, dan kehidupan. Warna putih memberikan indikasi tentang kedamaian dan kesempurnaan. Yang terakhir adalah warna kuning yang memberikan indikasi tentang warna dari padi yang matang, melambangkan kesejahteraan. Yang terakhir kita akan membahas tentang gambar suryo. Gambar suryo atau biasa diberi julukan madangi atau menerangi maupun
Suryo Sumunar memiliki arti matahari. Diketahui bahwa gambar Suryo yang dijadikan ornamen pada sebuah lambang mulanya berasal dari kerajaan Majapahit. Meski sebelum abad ke-10 sudah berdiri sejumlah kerajaan besar di Nusantara, lambang dari kerajaan Majapahit 1293 sampai 1500-an adalah identitas tertua dari kerajaan Nusantara yang masih dapat diidentifikasi. Sebuah ornamen yang dikenal dengan nama Suryo Mojopahit sementara banyak dianggap sebagai lambang kerajaan yang pernah mencapai kejayaannya di seluruh penjuru Nusantara itu. Suryo Mojopahit adalah ornamen yang umumnya ditemui di situs-situs peninggalan Mojopahit. Ornamen ini dapat ditemukan di langit-langit Garbogriha, salah satu ruangan tersuci di Candi Penataran. Ornamen ini juga ditemukan di Candi Bangkal, Mojokerto, Candi Sawentar, Blitar, dan batu-batu nisan yang berasal dari zaman Majapahit di seputar wilayah Trowulan, Mojokerto. Berikut adalah gambar Suryo Majapahit, lambang kerajaan Majapahit. Dari visualisasi lambang Mojopahit inilah Keraton Mangkunegaran yang apabila dilihat dari sisi sejarahnya, Mataram Islam masih memiliki hubungan dengan kerajaan Mojopahit. Melestarikan tradisi budayanya dengan menampilkan gambar Suryo pada lambang keratonnya. Penerapan gambar Suryo pada lambang Keraton Mangkunegaran mulai ada sejak pemerintahan Mangkunegaran ketiga. Jika pada kerajaan Mojopahit jumlah Suryo merupakan perwujudan dewa-dewa agama Hindu, lain halnya dengan lambang Keraton Mangkunegaran yang meletakkan jumlah Suryo berdasarkan jumlah sisilah atau anggota keluarga maupun abdi dalem pada pemerintahan Mangkunegaran tersebut. Tentunya dalam setiap pergantian periode pemerintahan antara Mangkunegara I dengan lainnya bisa memiliki jumlah atau bentuk yang berbeda, tergantung pada falsafah, ketetapan, dan prinsip hidup dari Raja Mangkunegara yang sedang berkuasa. Kita akan bahas perbedaan makna pada lambang Keraton Mangkunegaran. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa setiap periodisasi pemerintahan Raja Mangkunegara memiliki lambang Mangkunegaran yang berbeda-beda. Hal tersebut khususnya bisa kita temui pada bentuk rupa lambang Mangkunegara ketiga, keempat, kedelapan, dan kesembilan. Faktor pembeda lambang tersebut bukan berarti antara lambang satu dengan yang lainnya tidak mempunyai unsur kemiripan, melainkan sebaliknya. Pada setiap lambang Mangkunegaran secara filosofis dan jenis gambar simbolisnya sama. Hanya saja yang membedakan adalah ciri atau bentuknya, jumlahnya ataupun warnanya. Sejarah munculnya lambang Keraton Mangkunegaran sudah ada sejak masa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama. Namun bentuk rupa lambang tersebut masih belum tegas atau masih berbeda-beda. Lambang keraton yang tetap mulai ada sejak pembangunan Puro Mangkunegaran diresmikan, yaitu pada tahun 1866 atau pada masa Mangkunegara keempat. Hal ini dibuktikan dengan dicantumkannya tahun peresmian tersebut pada lambang Mangkunegaran yang diletakkan di Pendopo Agung atau bisa digambarkan sebagai aula utama Keraton Mangkunegaran.
Lambang Mangkunegaran pada Mangkunegara pertama dan Mangkunegara kedua belum mendapatkan lambang yang konsisten sama. Kemudian barulah pada masa pemerintahan Mangkunegara ketiga mulai ditegaskan bentuk awal dari lambang Mangkunegaran. Hal ini didasari karena saat itu sudah dimulai babak Orde Baru yang menuntut segala instansi pemerintahan mempersiapkan dengan rinci dan baik terkait kelengkapan unsur pemerintahannya. Setelah masa pemerintahan Mangkunegara ketiga, lambang Mangkunegaran tidak mengalami perubahan yang signifikan. Baru ketika masa pemerintahan Mangkunegara ke-8, lambang Mangkunegaran mengalami perubahan. Kita bahas lambang Mangkunegaran ketiga. Pada periode Praja Mangkunegara ketiga mempunyai sebutan Surya Sumunar. Praja ini bisa dikatakan yang paling memiliki banyak peninggalan arsip. Hal ini karena istri dari Presiden Soeharto merupakan keturunan dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ketiga. Maka pada masa Orde Baru, Praja Mangkunegaran mengalami kejayaan, terutama dalam hal budaya. Setiap tahun rutin diadakan rangkaian upacara Kol Agung Mangkunegaran ketiga Surya Sumunar. Acara-acara budaya ini menjadikan terbitnya banyak dokumen kerajaan periode Mangkunegara ketiga. Berikut rincian makna simbol lambang Mangkunegara ketiga. Pertama, warna dasar kuning yang menandakan terang, keagungan, kebijaksanaan, dan kewibawaan. 2. Butiran-butiran merah, 5 butir, artinya Ponco Mutiara wasiat Mangkunegara ketiga. 3. Tepi hijau, kuning hijau, pare anom, lambang, tunggul bendera Mangkunegaran. 4. Surya, artinya madangi, menerangi, atau Surya Sumunar. 5. Bentuk perisai, style, artinya menolak bahaya, mengayomi, melindungi. 6. Jumlah sinar, ada 42 panjang pendek, berarti 42 keturunan putra-putri Mangkunegara ketiga. 7. Mahkota, Makuto Kadipaten Wayang, artinya lambang Mangkunegaran. 8. Padi dan kapas, menandakan sandang pangan dan melambangkan kemakmuran. 9. Huruf MN merupakan singkatan dari Mangkunegaran. 10. Kapas 3 tangkai bunga, masing-masing berdaun 3, padi 3 ikat, masing-masing 3 tangkai. Jumlahnya melambangkan terah Mangkunegaran yang ketiga. 11. Berbentuk tegak, menandakan Mangkunegaran selalu tegak, tabah menghadapi segala tugas dan segala kesukaran dengan penuh rasa percaya diri. Mulat sariro hangroso wani. 12. Mawar jambu, artinya harum namanya, kusumo bongso. Bunga melati, artinya suci, jujur atau bersih. Bunga kantil, artinya saling membutuhkan. Ketiganya menjadi satu lambang kembang telon. Terah Mangkunegara ketiga berkembang mewangi. Kembang telon merupakan simbol harmoni antara warna langit
manusia, dan bumi. Suryo Sumunar, Suryo yaitu matahari, diambilkan dari bagian pertama nama-nama putra dalem Mangkunegara ketiga, yaitu Suryo Diningrat, Suryo Mataram, Suryo Putra, Suryo Hudoyo. Sedangkan Sunar atau sinar, sorot atau cahaya. Suryo Sumunar berarti matahari yang bersinar. Hal tersebut mengibaratkan kerukunan yang menimbulkan terang batiniah, terhindar dari percekcokan yang merupakan kegelapan. Warna gelap berarti langgeng, abadi, maka artinya yaitu kerukunan yang langgeng. Kita akan membahas lambang Mangkunegara keempat. Raden Mas Sudiro merupakan nama kecil dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara keempat. Saat pemerintahannya, pembangunan istana telah selesai dan diresmikan. Di atap ruang pendopo ageng terdapat lambang Mangkunegara keempat berupa ukiran kayu menyatu dengan plafon. Berikut adalah lambang kerajaan Mangkunegaran pada masa Mangkunegara keempat. Lambang Mangkunegara ke-8. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-8 lahir di Kartosuro 7 April 1925, meninggal di Surakarta 2 Agustus 1987 pada umur 62 tahun, mulai berkuasa 1944. Adalah penguasa Projo Mangkunegaran terakhir yang mengalami masa kolonial Belanda dan yang pertama kali saat Indonesia merdeka. Baru saja dilantik dan kemudian harus menghadapi arus perubahan politik yang besar. Mangkunegara ke-8 bersama Pakubuwono ke-12 kesulitan memposisikan diri untuk menjaga kedaulatan wilayah. Akibatnya, daerah istimewa Surakarta digabungkan ke dalam Provinsi Jawa Tengah sejak 1950. Mangkunegara ke-8 menjalankan roda monarki kerajaan Mangkunegaran dengan berbagai upaya dan usaha. Pada tahun 1970, oleh Mangkunegara ke-8 digali kembali dan dihidupkan. Selain menggali kembali tari bedoyo Anglir Mendung, ia juga menciptakan sebuah tarian kerakyatan yang disebut Tari Gambyong Retno Kusumo. Ketertarikan beliau dalam bidang seni juga terlihat pada lambang Projo Mangkunegara ke-8. Dilihat dari bentuk rupanya, lambang paling berbeda dengan lambang Mangkunegaran lainnya. Berikut adalah lambang Projo Mangkunegaran ke-8. Lambang Mangkunegaran ke-9. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-9 merupakan Mangkunegara yang terakhir. Pada saat video ini dibuat, beliau baru saja meninggal dan masih belum diangkat raja baru di Puro Mangkunegaran. Lambang Mangkunegaran ke-9 mirip dengan lambang Mangkunegaran ke-4. Perbedaannya ada pada warna dan gambar suryo. Lambang Mangkunegaran ke-9 terdapat gambar suryo, tetapi Mangkunegaran ke-4 tidak ada. Berikut adalah gambar lambang Projo Mangkunegaran ke-9.
Wujud lambang Praja Mangkunegaran ke-9 hingga saat ini banyak dijumpai di beberapa sudut keraton. Di antaranya pada ruangan dalam peringitan, yaitu bangunan yang dipergunakan untuk menerima tamu resmi dan tempat pementasan wayang, serta ruangan dalam agung, bangunan yang biasanya berbentuk sentong dengan bentuk limasan tanpa plafon. Di dalamnya disimpan koleksi benda-benda bersejarah dan benda-benda upacara tradisional. Sekarang kita akan bahas perbedaan keempat lambang Praja Mangkunegaran. Lambang Mangkunegara ketiga, bentuk mahkota seperti tokoh pewayangan Basukarno. Padi dan kapas berada melingkari bentuk lambang, jumlah bunga kapas dan segerombolan padi. Satu rangkai bunga kapas terdiri dari 3 bunga, dan begitu pula dengan rangkaian padi yang jumlahnya 3 ikat, menandakan periodisasi Praja Mangkunegara ketiga. Logo tipe MN bercirikan huruf tipe klasik atau old style yang ditambah variasi menggulung-gulung di tepian seperti tipe huruf font Krul MT. Di bagian bawah MN terdapat angka 3 Romawi. Jumlah sinarnya melambangkan 42 keturunan dari Mangkunegara ketiga. Tampilan gambarnya melingkar dan terdiri dari garis-garis panjang dan pendek. Bentuk pita disimbolkan dengan gambar kembang telon. Mangkunegara keempat, bentuk seperti mahkota tokoh pewayangan Basukarno. Padi dan kapas berada melingkari bentuk lambang. Untuk jumlah bunga kapas dan rangkaian padi tidak ditentukan berdasarkan periodisasi Mangkunegara keempat. Logo tipe huruf MN mencirikan huruf tipe klasik atau old style yang ditambah variasi menggulung-gulung di tepian seperti huruf Krul MT. Tidak terdapat gambar sinar. Terdapat pita merah putih, namun bukan lambang nasional Republik Indonesia, melainkan simbol gula klopo yang berkaitan dengan ritus kesuburan dalam religi Jawa kuno. Mangkunegara ke-8, bentuk mahkota seperti mahkota tokoh pewayangan Basukarno. Padi dan kapas yang berwarna coklat berada melingkari bentuk lambang. Untuk jumlah bunga kapas dan rangkaian padi tidak ditentukan berdasarkan periodisasi Mangkunegara ke-8. Logo tipe huruf MN mencirikan huruf seni tipografi yang masuk ke dalam jenis huruf display dekoratif berbentuk cembung. Tampilan gambar surya melingkar dan terdiri dari garis-garis panjang pendek. Tidak ada pita merah putih. Mangkunegara ke-9, bentuk mahkota seperti mahkota tokoh pewayangan Basukarno. Padi dan kapas berada melingkari bentuk lambang. Jumlah bunga kapas dan gerombolan padi
Rangkaian bunga kapas terdiri dari 9 bunga, dan begitu pula dengan rangkaian padi yang jumlahnya 9 ikat, menandakan periodisasi Praja Mangkunagara ke-9. Logo tipe huruf MN mencirikan huruf all style, huruf seni tipografi yang masuk ke dalam jenis huruf display dekoratif berbentuk cembung. Untuk gambar sinar suryonya, tampilan gambarnya melingkar dan terdiri dari garis-garis panjang dan pendek. Terdapat pita merah putih seperti lambang bendera nasional Republik Indonesia, mengisyaratkan bahwa Praja Mangkunagara berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang Keraton Mangkunegaran dalam kerangka budaya bukan hanya simbol yang biasa digunakan sebagai tanda kerajaan, melainkan memiliki peran yang lebih luas sebagai salah satu falsafah Jawa. Keraton Mangkunegaran yang berdiri pada tahun 1757 dengan pendirinya Raden Mas Said mengalami perkembangan struktur pemerintahan maupun corak kebudayaan. Hal ini juga mempengaruhi bentuk rupa lambang Mangkunagara. Seperti telah dibahas, terdapat beberapa perubahan lambang Mangkunagara. Perubahan lambang Mangkunagara dapat dilihat pada periodisasi Mangkunagara ketiga, Mangkunagara keempat, Mangkunagara ke-8, dan Mangkunagara ke-9. Secara umum, komposisi lambang Mangkunagara adalah rangkaian dari beberapa gambar mahkota, padi dan kapas, suryo, logotipe huruf MN, dan pita atau simbol tali. Gambar mahkota mempunyai kemiripan dengan tokoh pewayangan Basukarno. Padi dan kapas sebagai simbol sandang dan pangan juga ada yang melambangkan periodisasi Mangkunagara. Logotipe huruf MN yaitu akronim dari Mangku dan Negara. Suryo sebagai matahari yang diadopsi. Demikian video tentang lambang negara Kadipaten Praja Mangkunegaran. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.